Selamat pagi semuanya. Acara pada hari ini itu sistemnya fokus group discussion. Pemateri pada hari ini nanti akan ada Mbak Safira, Mbak Ratudin Prima Vermesa, Mbak Anissa Pridi, Mbak Tessa Leonika. Edukasi gizi mengenai pedoman umum gizi seimbang dan pentingnya konsumsi vitamin dan mineral. Menurut Kemenkes RI ini, gizi seimbang itu merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan 4 prinsip atau 4 pilar. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi tentang pilar dan prinsip ini. Nah, yang pertama ada keanekaragaman pangan. Terus, yang kedua ada aktivitas fisik. Yang ketiga ada perilaku hidup bersih dan sehat. Terus selalu memantau juga berat badan secara teratur agar IMT kita itu tetap normal untuk mencegah permasalahan gizi. Jadi untuk gizi seimbang ini yang perlu digarisbawahi adalah 4 pilar, yaitu keanekaragaman pangan tadi. Jadi kita sekali makan itu nggak hanya makan, misalkan hanya makan nasi sama tempe aja, tapi kita juga harus menambahkan bahan makanan lain agar mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Lalu ada aktivitas fisik itu untuk menjaga status gizi kita gitu. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini kan juga penting untuk tidak hanya tentang asupan saja, tapi ketika kita bisa menjaga kebersihan di sekitar kita, tentunya penyakit kuman-kuman itu juga bisa kita minimalisir. Gitu. Dari 4 pilar tadi itu, di sini ada pedoman umumnya untuk mencapai ke-4 pilar itu. Lebih mudah lagi agar bisa dipahami sama oleh masyarakat. Nah, di sini namanya isi piringku. Jadi untuk isi piringku ini menggambarkan sekali porsi makanan saat kita makan. Terlihat bahwa makanan pokok dan sayuran porsinya itu lebih besar daripada lauk pauk dan buah-buahan. Dan dianjurkan juga untuk minum air 18 sehari, aktivitas fisik 30 menit setiap harinya. Nah, aktivitas fisik di sini itu tidak harus berolahraga seperti berlari atau olahraga aktivitas luar lainnya, tapi di sini bisa beraktivitas di rumah. Yang mudah dilakukan itu seperti membersihkan rumah. Lalu jangan lupa juga untuk cuci tangan memakai sabun. Penting sekali juga untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Gizi seimbang ini bisa membantu kita untuk mengoptimalkan daya tahan tubuh kita untuk menghadapi masa seperti ini. Sistem imun itu terdapat 2 macam, ada imun innate dan imun adaptif. Nah, selanjutnya saya akan sharing tentang cegah penularan COVID-19. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu ada 8 langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID. Selain itu, untuk meningkatkan sistem imun kita, itu juga diperlukan aktivitas fisik. Selain aktivitas fisik, tentu makanan juga penting untuk membangun sistem imun tubuh kita. Nah, peran makanan untuk manusia itu ada 5. Masa pandemi ini, Kemenkes ini nekanin di satu hal, yaitu perbanyak konsumsi sayur dan buah. Karena sayur dan buah itu istilahnya terkenal dengan kandungan vitamin dan mineralnya. Dalam meningkatkan imunitas, salah satunya ada seng. Lalu yang kedua ini yang tadi Ibu sebutkan, vitamin C ini. Kemudian ada vitamin A juga. Akan saya lanjutkan vitamin D. Nah, lalu ada vitamin E. Terakhir ini ada vitamin B. Sekian materi kita pada hari ini. Pertanyaannya, konsumsi suplemen yang seharusnya sesuai dengan gizi sehat, apa ada takaran tersendiri? Nah, untuk suplemen ini kan produk yang dibuat oleh pabrik, seperti itu. Artinya mereka juga sudah melalui uji dan biasanya sudah ada petunjuk pemakaiannya juga. Jadi untuk suplemen itu disesuaikan lagi, tergantung suplemennya apa dan disesuaikan dengan petunjuk pemakaiannya. Asalkan ini mungkin pertanyaan ini nyambung dengan pertanyaan Ibu Arini Ajifuri. Tadi disebutkan konsumsi vitamin yang berlebihan dan menyebabkan keracunan. Pemakaian seperti apa yang menyebabkan keracunan karena vitamin. Nah, yang bagaimana intinya konsumsi suplemen ini digunakan apabila diperlukan dan tidak melampaui dari batas takaran atau yang biasanya disebut dengan upper level. Tambahin juga yang untuk konsumsi vitamin yang berlebih. Jadi untuk vitamin itu efek buruknya lebih banyak disebabkan dari vitamin-vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, sedangkan untuk yang vitamin larut air karena dia mudah dikeluarkan, bisa melalui keringat, bisa melalui saat buang air kecil, jadi tingkat keparahannya itu lebih rendah dibandingkan dengan vitamin-vitamin yang larut lemak. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh? Berat badan dalam kilogram, lalu dibagi dengan tinggi badan dalam meter ini, Bu.
Nah, itu dikuadratkan. Saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Lucy, apakah kebutuhan mineral dan vitamin berbeda-beda pada seseorang? Bagaimana kebutuhan mineral dan vitamin pada seseorang yang menderita penyakit tertentu? Kebutuhan vitamin dan mineral, kalau setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi di sini untuk mengetahui itu harus datang ke ahli gizi langsung karena akan ada asesmennya. Jadi ada tahap-tahapan untuk mengetahui kebutuhan seseorang, apalagi yang menderita penyakit. Mungkin itu saja pembicaraan kita pada hari ini.